Dilan diserang karena putus. Aduh, saya harus tanggung jawab nih. Jadi lahirlah buku Milea. Jadi sesuatu yang tidak pernah saya prediksi gitu bakal seperti itu. Ayah, enggak, maksudnya saat itu memang cerita ini sudah ada dulu atau cerita ini muncul baru-baru ini? Yang mana? 83? 83. Kalau 83 kan sama juga. Itu karena banyak kawan-kawan saya, Dilan waktu kecilnya gimana sih gitu. Oh, karena pertanyaan itu. Iya, jadi saya bikin deh gitu. Jar, awas loh kalau bikin film jelek. Karena orang beli tiket loh. Terus ternyata penonton kecewa, jalim loh kamu. Gitu. Aku sering banget. Bebannya di sini berarti Aku ya? bebankan ke dia maksudnya, biar sayanya tenang-tenang aja. Saya Dilan. Saya bukan murid baru. Yang murid baru itu Maylin, Mary, Oi. Di atas sepeda kami beraksi. Mati, si Maylin judes ya? Ya, soalnya kamu jahil. Siapa yang paling kamu cintai di dunia ini, Mary? Tuhan. Aduh, Kenapa, Lan? sayangku berat. Aku udah kasih kapur di sepanjang jalan supaya kamu nggak tersesat. Bahasa apa ini? Cina, Artinya? jatuh cinta. Anak SD kok jatuh cinta? Kalau Bunda Yanti nih sukanya bahasa persatuan. Kalau kau? Bahasa perasaan. Kamu karya Allah. Kamu mencintai Tuhan. Kalau aku mencintai ciptaannya, yaitu kamu. Halo Sobat TK, saya bertemu dengan Mas Fajar Bustomi dan Ayah Bidi Baik juga. Atika. Cleo sebagai Wati. Nah, lagi ketemu Shania sebagai Ati. lagi ketemu di Bandung di Paris Van Java Mall. Lagi baru saja lagi memutar trailer perdana untuk perdana ya. film Dilan 1983. Secara singkat Mas Fajar bisa cerita cerita awal perjalanannya Dilan sebelum akhirnya ada 90 dan 91. Kayak banyak orang yang bertanya gitu ya, kok Dilan bisa sih ya sebegitunya, responnya cepat, refleksnya cepat ketika ngobrol tuh kayaknya ada aja kata-katanya yang bikin orang tuh senyum-senyum, katanya gombalannya kok bisa aja ya Dilan gitu ya. Nah mungkin lewat menonton film Dilan 1983 ini, teman-teman udah nggak bertanya-tanya lagi gitu, latar belakang apa yang membuat Dilan itu secerdas itu, sepintar itu gitu. Nah, lewat film inilah mungkin apa yang dulu jadi pertanyaan sebelumnya, kok ada orang kayak begini ya gitu. Nah lihat keluarganya waktu kecilnya Dilan, apa yang dia laluin masa hidupnya, apa yang membuat dia begitu, itu bisa lihat di film Dilan 1983 wah ini insya Allah. Ayah Bidi, ini terbalik apa enggak ketika 90, 91 jadi box office di Indonesia, kemudian muncul film 83. Memang disekali seperti ini settingannya? Enggak disetting. Waktu bikin Dilan 90 juga enggak direncanakan juga ya. Saya mungkin salah ya, tapi saya seperti itu. Ya nulis mau aja, tiba-tiba saya diawali oleh tiba-tiba saya ingin bikin buku Dilan 90, ya saya nulis. Tahu nggak buku kedua pun sama. Karena banyak follow kawan-kawan saya di Twitter waktu itu, lanjutin dong, saya lanjutin jadi kedua sebetulnya. Jadi yang 91. Terus udah gitu Dilan diserang karena putus. Aduh, saya harus tanggung jawab nih. Jadi lahirlah buku Milea. Jadi sesuatu yang tidak pernah saya prediksi gitu bakal seperti itu. Ayah, enggak, maksudnya saat itu memang cerita ini sudah ada dulu atau cerita ini muncul baru-baru ini? Yang mana? 83? 83. Kalau 83 kan sama juga. Itu karena banyak kawan-kawan saya, Dilan waktu kecilnya gimana sih gitu. Oh, karena pertanyaan itu. Iya, jadi saya bikin deh gitu. Seolah-olah saya sedang berkumpul bersama mereka. Terus mereka bertanya, ya udah saya penuhi aja, kebetulan saya juga lagi nganggur ya. Gitu. Jadi ceritanya memang seketemunya ya. Seketemunya. Jadi
maksudnya bukan ini pertama kali ditulis, enggak ya? Enggak. Oke. Enggak di setting. Wah, saya S90 dulu, enggak. Iya. Itu mah hanya memenuhi keinginan mereka yang ingin saya bercerita tentang Dilan 8. Jadi ada masukan dari warganet barangkali ya ini ya. Iya, warganet. Tuh. Bahkan mereka bilang, ayah gimana ceritain juga dong Dilan waktu masih embrio. Aku sih ketawa-ketawa aja. Ya nanti saya bilang gimana kalau Dilan waktu zaman purba, aku bilang gitu. Ya saya seneng banget suka jawabin DM gitu. Terima kasih ke warganet yang kadang-kadang dari mereka lah muncul ide sebetulnya. Tidak melulu selalu hal buruk dari netizen itu. Netizen juga kadang-kadang memberi ilham masukan yang bagus loh. Seandainya kita berpikir positif ya. Tapi ada aja ya, maksudnya ternyata idenya itu ada aja ya, ayah buat bikin cerita. Oh ternyata ada loh, Dilan masa kecil tuh bisa diceritakan. Iya, ya ada lah. Masa langsung SMA. Iya, maksudnya sebelumnya kan nggak kepikiran. Nggak kalau kepikiran, ada masukan dari betul orang, sebetulnya. Kan? Ya, saya harus memanfaatkan apa yang saya miliki ya gitu untuk bisa menulis itu. Mas Fajar ngerasa kesulitan nggak ketika ternyata flashback ceritanya ini? Alhamdulillah nggak kesulitan karena ada ayah Vidi di sebelah saya, sama-sama kita bikin Dilan ini bikin karya yang menyenangkan gitu. Jadi kalau energinya banyak orang pasti akan lebih banyak inputnya gitu. Jadi dan menyenangkan banget deh pokoknya syuting film ini gitu. Bahkan jadi terasa ketika nonton film, Buku ini yang ya, tadi mana? Ingat momen syuting, ingat lagi waktu SD, ingat gitu. Jadi selama syuting tuh kayak nginget SD aja Buku gitu. saya. Terus dikonfirmasi ke si ayah misalkan, karena kalau saya kan SD-nya kan 90-an ya. Kalau ayah kan 80-an, memang kan kalau ayah mah zamannya Nabi Adam memang. Umurnya ini jauh lah sama saya gitu lah. Ya alhamdulillah itu jadi mudah semua karena ya itu komunikasi. Apapun kalau kita kerjakan bersama-sama, ada komunikasi. Hal sesulit apapun bisa dipikirkan bersama-sama, jadinya juga bebannya lebih ringan gitu. Kan sama kalau orang gotong mayat gitu kan ke kuburan, kalau dia gotong sendiri pasti lebih berat, tapi kalau rame-rame juga lebih ringan ya. Lebih ringan. Ini betul, tadi Mas Alim Studio, penulis skenario-nya, menceritakan bahwa ini justru skenario dulu yang jadi, baru kemudian muncul novelnya. Ya kalau dikonfirmasi gini, jadi ayah sudah mau nulis di kepalanya nih. Ayah udah ada bayangan novelnya itu apa. Dia udah sangat tahu banget apa yang mau dia tulis ini. Dia duduk bertiga, saya sama Mas Alim. Terus ayah ceritain, terus kalaupun ada pertanyaan di saya, ayah ini gimana waktu dulu untuk kayak logika ceritanya. Si Mas Alim juga menanyakan juga, jadilah kita skenario. Nah, di samping itu, karena kan kita paralel bareng nih, mau bukunya tayang duluan, terus filmnya bareng. Sedangkan kalau film kan nggak langsung cetak gitu ya, kita harus ada casting, cari lokasi, ada syuting gitu kan. Jadi ketika jadi draftnya Mas Alim, ayah juga menyelesaikan bukunya, draftnya. Nah nanti digabungin lagi tuh, Mas Alim baca lagi dari yang ini. Jadi dari Mas Alim ada novel, balik lagi mengkoreksi skripnya Mas Alim. Sampai akhirnya peristiwa itu udah ngeblend, udah bukan mana lagi yang duluan gitu. Tapi yang paling pertama adalah apa yang ada di kepala ayah dulu tentang cerita ini apa. Karena kan ayah yang paling tahu lah, dia menurut saya dia menulis tuh kayak dia tuh kayak melihat langsung peristiwa ini lah gitu. Saya nggak tahu apa ayah beneran ketemu sama Dilannya ya waktu kecil gitu kan. Kurang lebih sih gitu sih. Tadi boleh diceritakan ulang Mas Fajar ketika akhirnya berproses salaman dengan IFPD Baik untuk mengerjakan Dilan 1983, kan kemudian PR-nya mencari para pemain film, terutama dengan si tokoh Dilan dan Melin. Nah, apa kendala yang dihadapi Mas Fajar juga IFPD? Kendalanya itu ya banyak orang yang aktingnya bagus gitu ya, banyak yang wajahnya ganteng, banyak yang wajahnya cantik. Tapi untuk bisa mewakili Dilan itu nggak banyak gitu ya, nggak banyak karena ya itulah Dilan, makanya jadi stand up di perfilman Indonesia, di novel-novel, karena dia tidak kebanyakan. Dia punya sesuatu yang berbeda, dia unik sekali gitu loh. Nah jadi begitu juga nyari pemainnya juga begitu, harus yang bisa delivery itu tuh, rasanya Dilan itu tuh, karakternya Dilan yang
nggak banyak orang karakternya seperti Dilan, karena unik banget gitu menurut saya gitu. Jadi proses castingnya kita juga saya cariin, ayah kasih brief saya kurang lebih Dilan tuh gini, Jar kalau ngomong begini, oh karakter bentuk hidungnya begini. Saya cariin gitu, si ayah juga nyari gitu. Kadang ada yang dari saya dulu ke ayah, tapi ada juga yang dari ayah kasih ke saya untuk tektokan untuk saya. Karena gini, ayah dia menganalisa dengan perasaannya dia, dengan wawasan dia yang dia bayangin tentang Dilan. Ya, kalau saya kan udah lebih ke teknis ya. Ya, mungkin wajahnya cocok, mukanya ini, tapi teknisnya dia syuting bisa nggak gitu, acting gitu kan. Jadi tektokan aja, tidak ada saling melangkahi, tapi semuanya saling konfirmasi, ini kerja bersama gitu. Film itu kerja kolaboratif, jadi dia akan powerful ketika chemistry-nya itu sefrekuensi yang penting. Yang paling penting itu, tidak ada yang merasa, oh gue paling ini, gue paling tahu, nggak ada gitu. Dan menurut saya orang yang paling tahu tentang Dilan adalah ya Ayah Pidi, karena dia yang menuliskan bukunya gitu. Ayah Pidi kebayangkan dengan Ahdiyat ini ketika menuliskan cerita si Dilan 1983, sudah kepikiran dengan Ahdiyat atau memang masih ngawang-ngawang, masih mencari-cari siapa nih yang cocok gitu? Ya kan harus kerjakan satu-satu, kata Al-Quran juga, selesaikan satu, selesaikan yang kedua, yang ketiga. Tentu saja waktu saya menyelesaikan yang ke satu, saya nggak mikirin hal-hal yang kedua ya, apa siapa nanti pemerannya, nggak pernah. Saya fokus ke apa yang sedang saya kerjakan waktu itu. Saya nulis aja, nanti setelah itu tahap kedua saya mungkin akan mencari pemainnya, dan saya nggak punya kendala, karena yang punya kendala mah si Mas Fajar, karena dia nyari-nyari. Saya mah tinggal nerima masukan aja gitu. Nanti sesuai nggak ya, ketika apa yang kita pilih sama ya orang itu maka terpilih. Tapi tetap pujian Mas Fajar tetap harus memberikan ke ayah ya? Artinya kan bahwa ini tidak bisa diputuskan oleh sendirian, gitu. Intinya bukan karena saya yang menentukan sebetulnya, tapi ya bahwa ini harus dipilih oleh bersama-sama Ya, gitu jadi aja. kita terima pendapat, Falcon juga berpendapat, tapi nanti bersama-sama lah menentukannya, diputuskannya. Karena kita pengen bersama-sama film ini sukses bersama-sama gitu. Jadi ada peran juga kontribusi Falcon yang luar biasa gitu. Kita cari, ayah cari, kayak contohnya si Melin gitu ya. Kita pengennya karakternya kayak gini, tapi kalau produsernya nggak support juga percuma kan. Tapi alhamdulillah gitu, walaupun jauh di seberang sana, di Amerika sana, si Melin itu bisa kita bawa ke sini, kita ajak syuting bareng ya. Yang saya suka karena Falcon juga akomodir banget gitu dengan maksudnya dengan ide kami. Artinya tidak nggak egois. Tidak egois, selalu terserah kalian. Itu malah jadi masalah ya. Malah bikin kita deg-degan sebenarnya. Dikasih kebebasan itu ya. Kepercayaan gitu. Betul. Saya sering whatsappan sama Jar, aku malah jadi beban gini gitu. Karena kan di Falcon ngomong terserah, wow, dan tapi itu sangat ini menurut saya dari yang saya alamin gitu ya. Memang filmmaker itu atau sutradara itu akan susah ketika produser itu tidak percaya. Mau gimana kita bikin film, kalau dia tidak percaya, mau sebagus apapun filmnya, mungkin semua netizen mau rating yang ada di OTT, mau rating yang ada di TV, mau jumlah tiket yang ada yang dihasilkan, kalau produser itu tidak percaya sama sutradara itu pasti akan susah untuk memuaskan produser. Nggak total gitu. Karena gini, selera itu berbeda-beda gitu. Tapi di sini Falcon menunjukkan kedewasaannya gitu, produser-produser di Falcon memberikan kebebasan kepada kami yang sebenarnya kita juga jadi beban gitu. Dan sampai saya bilang sama ayah ini menurut saya kolaborasi antara sutradara, penulis buku dan produser yang paling menyenangkan, tidak ada menyakitin perasaan apapun gitu ya kan, karena semuanya berusaha ini film kita jaga nama baik sama-sama, sutradara dikasih kepercayaan dengan tanggung jawab besar juga, kita harus memberikan itu. Bahkan saya merasa deg-degannya lebih di sini dibandingin yang sebelum-sebelumnya gitu, karena keputusan-keputusan itu harus kita pikirin masak-masak gitu ya kan, pemilihan pemain, pemilihan tim gitu, pemilihan lokasi gitu, dan kita pasti berpikirnya kan yang sesuai sama cerita.
apa yang bisa mensupport cerita, apa yang bisa memberikan rasa ke penonton yang sesuai dengan rasa yang ingin kita inginkan gitu. Alhamdulillah sih Ayah ya, sampai editingnya, sampai coloringnya kita suka banget ya. Ya. Hasilnya sangat menyenangkan lah, mudah-mudahan. Meskipun tidak ada yang sempurna ya. Ya, meski tidak ada yang sempurna, tapi film Dilan ini kami udah sudah memberikan yang terbaik dengan rasa kami, dengan kejujuran yang kami rasakan bahwa kalau ini kurang ya kurang, kalau pemain ini bagus ya akan kita dorong, kalau pemain ini kurang akan kurang gitu. Alhamdulillah itu seru banget sih di film Dilan. Malahan yang bersemangat tuh malah Falcon sebetulnya. Ini pun berakibat pada akhirnya kan yang malah bersemangat tuh kan Falcon ya. Mana naskahnya? Waduh gitu. Ya kan. Kok yang semangat Falcon ya gitu. Aku jadi menghargai dong. Iya dong. Jadi menghargai. Wow, semangat gini. Jar, kita ketemu deh gitu. Kita bertiga deh. Aku tumpahin dulu deh apa yang ada di dalam otakku. Aku minta Alim gitu. Ketemulah bertiga, ceritalah saya gitu. Karena waktu itu saya memang kebetulan sibuk, jadi nggak ada waktu untuk nulis. Ya udah kalian tulis aja jadi skenario dulu gitu. Jadi saya cerita terus. Oh, jadi Mas Alim menulis skenario berdasarkan cerita dari? Iya, cerita saya. Ya iyalah saya yang tahu Dilan. Ya, cerita nanti terus disusun. Habis itu ke saya lagi kan, gini bukan. Oh ya, saya kemudian di breakdown, dibedah lah. Akhirnya jadi sebuah skenario yang utuh. Nah, dari situlah saya bikin buku. Jadi akhirnya bersamaan buku sama film. Ayah sebenarnya terbebani nggak sukses Dilan 90, 91 dan Milea ketika menggarap sepakat dengan Mas Fajar membuat 83. Kebetulan saya selalu menganggap semuanya duniawi, jadi nggak terbebani oleh hal-hal yang apapun yang terjadi saya serahkan kepada Allah yang Maha menentukan. Jadi soal penonton ya nanti kalau besar ternyata box office ya itu bonus. Kalau penonton gembira saya senang, kalau penonton kecewa saya juga ikut kecewa gitu. Kecewa dalam pengertian, aduh saya tidak bisa memuaskan mereka. Gitu. Tapi saya udah berusaha sebisa saya berusaha untuk membuat mereka senang. Dan setulus Ayah berikan sepenuhnya ya. Iya. Mas Fajar juga seperti itu. Sama, jadi ya ngalir aja gitu, berikan. Kalau saya selalu gitu ya, jujur aja gitu ya. Maksudnya apa yang kita rasain kita omongin jujur, apa yang ada di pikiran kita yang menurut kita bagus kasih itu. Jangan yang kita tahu ini jelek tapi kita tetap kasih gitu, itu kalau saya gitu. Jadi ya kalau buruk mah saya juga bukan manusia yang sempurna, masih belajar juga bikin film gitu ya. Saya sering ngomong loh ke Fajar, Jar, awas loh kalau bikin film jelek. Karena orang beli tiket loh. Terus ternyata penonton kecewa, jalim loh kamu. Gitu. Aku sering banget. Bebannya di sini berarti Aku ya? bebankan ke dia maksudnya, biar sayanya tenang-tenang aja. Jadi saya bilang, jalim loh Jar. Mereka tuh nonton tuh beli tiket loh. Nggak murah loh. Kalau jelek, jalim kamu. Ya gitu. Ya. Itulah totalitas. Tipu orang gitu. Kalau kata Ayah totalitas harus lebih baik. Harus lebih baik, jika tidak lebih baik tidak. Itu totalitas menurut Ayah yang ngajarkan ke saya. Jadi ketika dikasih kepercayaan saya ya sama-sama dengan Ayah ya harus buat ini harus lebih baik dari sebelumnya, harus lebih baik. Ya alhamdulillah sih seru ya. Ketika masih Ayah Bidi mah menyenangkan gitu. Lanjut terus ya Mas Fajar ya. Amin, semoga Ayah percaya ya sama saya terus gitu ya, mudah-mudahan. Tapi kayaknya Fajar terus deh. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Insya Allah. Kita tunggu cerita Dilan nanti ada ceritanya di Timur ya. Timur. Ya. Itu Dilan Timur mah banyakan perangnya. Jadi Dilan 1983 wah ini menyenangkan banget. Tapi di film ini udah ada sedikit latar belakang untuk Dilan Timur. Jadi apa yang ada di otak saya itu banyak banget tentang Dilan ini dan Jadi berarti udah tergambar ya Mas Fajar ya? udah orang sampai Dilannya di apa? Udah saya tulis. Udah. Dilan Timur. Tapi bukan wa ini lagi. Tapi hau hadomio. Artinya bahasa Tetum. Dilan hau hadomio 1983. Itu bahasa Tetun. Ya karena kan beberapa hari Sebelum di film cerita ini. Dilan sebelumnya di Timur. Saya berharap kalau difilmin Sanana Gusmo ikutan jadi cameo. Ayahnya Dilan kan tentara. Dilan mah bukan tentara, itu mah saya SD. Anak kolong dia. Dilan mah anak ITB.
Oke, terima kasih Mas Fajar. Sama-sama Mas Kin, sama-sama semuanya. Bisa senang di bioskop Indonesia mulai tanggal Tanggal 13 Juni 1900. Kayak judulnya. Iya. Jangan lupa nonton film Dilan 1983 Wah ini akan serentak tanggal 13 Juni 2024 di seluruh bioskop Indonesia. Oke. Terima kasih Bagas, terima kasih Mas Fajar. Terima kasih Mas Kin. Terima kasih ya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.